Pemirsa, Gunung Merapi di Sumatera Barat kembali erupsi. Erupsi ini bahkan menyebabkan hujan abu hingga mencapai kota Payakumbuh yang berjarak lebih dari 32 km dari Gunung Merapi. Erupsi Gunung Merapi terekam CCTV dari pos pengamatan. Terlihat lava pijar terlontar dari kawah. Data pos pengamatan Gunung Api Merapi, letusan terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 30,2 mm dan berlangsung selama 3 menit 21 detik. Akibat erupsi ini, abu vulkanik menghujani wilayah sekitar bahkan mencapai kota Payakumbuh yang berjarak sekitar 32 km dari Gunung Merapi. Mengalami rusak di bagian mesin, sebuah kapal motor yang mengangkut 13 penumpang terombang-ambing di perairan Kepulauan Seribu, Jakarta. Setelah 1 jam terombang-ambing, petugas gabungan mengevakuasi 13 penumpang dari kapal motor Cahaya Pesona yang mengalami mati mesin. Evakuasi berlangsung dramatis di tengah tiupan angin kencang. Kapal motor yang berangkat dari kawasan Kronjo, Serang, Banten mengalami kerusakan di bagian mesin saat berada di perairan selatan Pulau Karang Beras, Kepulauan Seribu, Jakarta. Para penumpang kapal dievakuasi ke Pulau Panggang sebelum akhirnya diangkut kapal lain untuk melanjutkan perjalanan. Mereka terombang-ambing selama 1 jam akibat kerusakan gearbox pada mesin. Kami langsung menuju ke TKP bersama instansi terkait, BPBD, dan kepolisian. Evakuasi berjalan dengan lancar. Pemirsa, kapal perintis KM Ganda Nusantara 17 milik PT Pelni Rute Pelayaran Bitung Ternate nyaris tenggelam dihantam gelombang di wilayah perairan Maluku Utara. Kapal mengalami kerusakan mesin hingga terombang-ambing di wilayah perairan Maluku Utara antara Pulau Batang 2 Ternate. Kapal membawa 7 kru kapal Ganda Nusantara berlayar dari Bitung dengan membawa 7 kru kapal. Upaya perbaikan telah dilakukan, namun banyaknya air yang masuk membuat mesin tidak bisa diperbaiki. Unit siaga SAR dikerahkan ke lokasi kejadian untuk melakukan evakuasi dan penarikan, namun kondisi gelombang yang begitu tinggi mengakibatkan upaya evakuasi hingga malam hari belum berhasil dilakukan. Belum, kita video dulu bentar. Ke informasi lain, pemirsa, untuk mengusut kasus teror air keras yang menimpa aktivis Kontras Andri Yunus, polisi membuka posko pengaduan. Sementara menurut Kompolnas, polisi harus membongkar otak di balik kasus penyiraman air keras yang menimpa Andri Yunus. Polisi telah meningkatkan kasus penyiraman air keras yang menimpa aktivis Kontras Andri Yunus ke tahap penyidikan. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Herisa Putra menyebut dalam kasus premanisme ini, polisi telah menemukan adanya indikasi tindak pidana. Selain itu, guna memudahkan penyidikan, Polda Metro Jaya juga telah membuka posko pengaduan untuk kasus penyiraman air keras yang menyerang Andri. Apabila mendapatkan informasi terkait dengan orang yang melihat, mendengar, mengalami suatu peristiwa penyiraman cairan membahayakan kemarin terhadap korban saudara AY, ini akan sangat membantu petugas penyelidik dalam menangani mengusut perkara ini. Sementara itu, menurut Komisioner Kompolnas Khairul Anam, polisi harus sigap membongkar kasus yang menimpa Andri. Ana menyebut selain menangkap pelaku, polisi juga harus bisa membongkar siapa otak di balik aksi pengancaman dengan kekerasan ini. Kasus ini harus dibongkar seterang-terangnya, dibongkar siapapun pelakunya, termasuk di balik pelakunya ini, ya, karena ini untuk memastikan peristiwa yang sama ya tidak terulang kembali. Kamis malam, Andri Yunus disiram air keras oleh orang tidak dikenal. Malam itu saat Andri hendak pulang di kantor YLBHI, tiba-tiba saja di Jalan Salemba, ia dicegat pengendara motor dan langsung menyiramnya dengan air keras. Seketika Andri terkapar dengan luka bakar parah di sekujur tubuh.
Apa yang dialami Andrius ketika memantik kemarahan publik, PBB bahkan menyampaikan keprihatinan, bahkan menyebutnya sebagai tindakan pengecut. Tidak hanya itu, guna mendesak polisi segera mengungkap kasus ini secara transparan, publik menggelar aksi unjuk rasa di berbagai daerah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah memperkirakan harga-harga komoditas ekspor andalan Indonesia bakal terkerek naik imbas dari meletusnya konflik di Timur Tengah. Kenaikan harga komoditas seperti batu bara, CPO hingga nikel berpotensi menjadi kompensasi dari risiko melambungnya harga minyak mentah dunia yang menekan APBN. Pemerintah memperkirakan harga-harga komoditas ekspor andalan Indonesia bakal terkerek naik imbas dari meletusnya konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa, kenaikan harga komoditas seperti batu bara, minyak mentah, kelapa sawit atau CPO hingga nikel berpotensi menjadi kompensasi dari risiko melambungnya harga minyak mentah dunia yang bisa memperberat kebutuhan belanja subsidi energi dalam APBN 2026. Pasalnya konflik di Timur Tengah urut mengganggu salah satu jalur utama perdagangan migas dunia yakni Selat Hormuz. Harga batu bara ikut tereskalasi dipengaruhi efek substitusi di mana negara-negara Eropa dan Asia mulai mencari alternatif bahan bakar dengan adanya gangguan terhadap pasokan minyak dan gas alam cair. Harga emas masih dalam tren meningkat, merefleksikan sentimen pasar yang shifting dari aset aman, yang shifting kepada aset yang dianggap aman atau safe haven. Sementara itu, harga komoditas mineral seperti nikel dan tembaga juga meningkat, tetap kuat mendukung kinerja penerimaan negara. Harga batu bara secara tahun berjalan telah mengalami kenaikan 28% hingga 10 Maret 2026. Harga batu bara juga sudah melampaui periode yang sama tahun lalu sebesar 4,1% secara tahunan. Sementara itu CPO telah mengalami kenaikan 14% secara tahun berjalan menjadi 1.110,47 US dollar per ton. Nikel mencatatkan kenaikan 4,9% year to date menjadi 17.469 US dollar per ton. Demikian juga koper yang naik menjadi 12.954 US dollar per ton, emas juga naik menjadi 5.164,39 per troy ounce dengan kenaikan 75,1% year on year. Untuk mengontrol kebutuhan pokok jelang Lebaran, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengecek langsung harga dan ketersediaan bahan pokok di Pasar Rawasari, Jakarta Pusat. Mendak menyatakan harga kebutuhan pokok masih stabil. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyambangi berbagai kios pedagang di Pasar Rawasari, Jakarta Pusat. Beberapa komoditas seperti daging ayam dan sapi, bawang merah, cabai merah keriting, dan minyak goreng tak luput dari pemantauan. Dalam pemantauan, harga daging sapi masih bertahan di Rp140.000 per kilogram. Harga daging ayam di harga Rp40.000 per ekor dan cabai keriting di harga Rp35 hingga Rp40.000 per kilogram. Sementara minyak goreng minyak kita berada di harga Rp15.700.000. Menurut Mendak, harga ini masih dalam koridor harga eceran tertinggi dan terhitung stabil. Budi menegaskan pemerintah akan terus mengawal stok pangan nasional melalui sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok atau SP2KP. Kita tadi 15.700. Tadi kalau ayam kan 40.000 itu kan sesuai HET ya. Kemudian cabai rawit, cabai merah keriting tadi 35. 40 itu HET-nya kan 55. Bawang merah tadi 40-an, HET-nya 41.500. Kemudian minyak kita juga ada tadi 15.700 sesuai HET. Minyak second brand juga banyak ya. PT PLN memastikan pasokan energi primer untuk pembangkit listrik dalam kondisi aman hingga Idul Fitri. Stok energi gas bumi dan bahan bakar minyak untuk pembangkit PLN berada di atas 9 hari operasi. Sementara ketahanan batu bara untuk PLTU berada di atas 19 hari operasi.
PT PLN memastikan pasokan energi primer untuk pembangkit listrik dalam kondisi aman hingga Idul Fitri. Menurut Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasojo, stok energi gas bumi dan bahan bakar minyak untuk pembangkit PLN berada di atas 9 hari operasi atau HOP, sementara ketahanan batu bara untuk PLTU berada di atas 19 HOP. Tak hanya itu, PLN juga memastikan sudah melakukan perawatan atau maintenance pada infrastruktur ketenaga listrikan sejak beberapa waktu lalu, baik untuk gardu induk, pembangkit, hingga transmisi. Ucapan terima kasih atas saran dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan energi dalam rangka Ramadan dan Idul Fitri 2026 ini. Kami melaporkan bahwa maintenance dari pembangkit sudah dilakukan jauh-jauh hari, sesuaran dari Pak Menteri, kemudian juga gardu induk, transmisi, kami menyiagakan juga posko semuanya. Kemudian untuk persediaan energi primer untuk gas di atas dari 9 hari, BBM di atas 9 hari, kemudian juga batu bara secara average di atas 19 hari operasi. Jadi kondisi saat ini dalam kondisi aman. PLN memprediksi pada masa mudik lebaran tahun ini akan ada peningkatan pengguna mobil listrik 1,6 kali lebih banyak dibandingkan lebaran tahun lalu yang mencapai 19.852 unit. Untuk mendukung masyarakat pengguna kendaraan listrik, PLN mengganti slow charging menjadi ultra fast charging. Pemirsa, puncak arus mudik terjadi di Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali. Kemacetan mengular hingga 36 km. Panjangnya kemacetan dan teriknya cuaca membuat belasan pemudik pingsan. Ribuan pemudik motor berteriak sambil membunyikan klakson saat seorang pemudik yang pingsan digotong keluar antrean. Sementara pemudik wanita pingsan menangis. Pemudik wanita yang pingsan berhasil dievakuasi melewati antrean kendaraan dilarikan ambulans ke posko kesehatan. Total 17 pemudik mengalami gangguan kesehatan, pingsan maupun terluka akibat kepanasan terlalu lama mengantre. Ribuan pemudik hari ini menyerbu Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali hendak menyeberang menuju Pulau Jawa. Antrean pemudik mengular sepanjang 36 km. Bahwa ada 17 orang dari pemudik yang mengalami gangguan kesehatan. 16 orang itu diantaranya adalah pingsan karena sesak nafas karena cuaca panas. Yang setelah mendapat penanganan dari Sidogas Polda Jembrana yang bersangkutan dapat melakukan perjalanan. Kendaraan pemudik didominasi motor, roda 4 hingga bus. ASDP sudah menyiapkan tenda di luar pelabuhan namun tidak bisa menampung banyaknya pemudik roda 2. Dari Jembrana, Bali, Nyoman Sudika, iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Berbagai macam barang dibawa pemudik untuk pulang ke kampung halaman mulai dari kandang burung hingga gas LPG. Tidak hanya itu, sejumlah kendaraan bajai juga turut meramaikan momen mudik. Seperti momen-momen mudik sebelumnya, tulisan-tulisan nyeleneh juga berseliweran di motor para pemudik. Hal itu sengaja dilakukan sebagai penanda perjalanan para pemudik. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang ini. Kami telah terhubung dengan Brigadir Rizka dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Keranggaksan, Cirebon, Jawa Barat. Selamat siang Brigadir Rizka, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan siang hari ini? Ya baik Priska dan selamat siang pemirsa. Kali ini kami melaporkan langsung bagaimana situasi arus lalu lintas dari kawasan Simpang Keranggaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat. Yang mana kawasan ini merupakan salah satu titik rawan kepadatan terutama di jalur Pantura, Jawa Barat.
Memasuki H-4 Lebaran, kondisi arus lalu lintas di kawasan ini, yaitu dari Jakarta ya, akan menuju ke Jawa Tengah, terpantau mengalami peningkatan yang stabil. Meski terjadi lonjakan arus, hingga saat ini lalu lintas di Simpang Kanggraksan masih dalam kategori ramai lancar. Antrean kendaraan hanya terlihat pada saat traffic light, namun dalam satu kali tarikan selepasnya kembali lancar. Simpang Kanggraksan ini merupakan karakteristik yang cukup unik karena menjadi pertemuan antara arus pemudik jarak jauh dengan aktivitas warga lokal, terutama dari kota yang menuju ke pusat kota Cirebon. Titik kerawanan yang perlu diwaspadai adalah kepadatan di sekitar area Terminal Harjamukti, serta adanya aktivitas putar balik atau U-turn yang kerap memicu perlambatan kecepatan. Pihak kepolisian dari Polres Cirebon Kota telah menyiagakan sebanyak 7 pos pengamanan atau pospam Kanggraksan, 1 posko utama dan juga 1 posko pelayanan selama 24 jam penuh untuk memastikan tidak ada penumpukan kendaraan yang mengunci di tengah persimpangan. Terkait rekayasa lalu lintas, petugas juga telah melakukan penutupan di sejumlah titik putar atau U-turn liar di sepanjang jalur bypass untuk meminimalkan hambatan lalu lintas. Selain itu, jika terjadi kepadatan di jalur arteri akibat imbas dari one way di jalan tol, petugas nantinya akan menerapkan sistem tarik ulur manual pada lampu lalu lintas guna memprioritaskan arus mudik dari arah barat. Dan pemirsa, Cirebon seringkali dianggap sebagai titik lelah bagi pemudik yang berangkat dari Jabodetabek. Oleh karena itu kami menghimbau para pemudik terutama pengendara roda 2 yang mendominasi arus lalu lintas untuk tidak memaksakan diri. Jika konsentrasi mulai menurun, manfaatkanlah posko kesehatan atau rest area yang tersedia di sepanjang jalur bypass. Kami juga masih menemui pemudik yang memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi saat jalanan terlihat lengang. Dan harap diingat bahwa jalur Pantura Cirebon ini memiliki banyak persimpangan kecil, maka tetaplah waspada dan jangan abai terhadap rambu-rambu yang ada. Dan untuk mendukung kelancaran arus balik operasi ketupat 2026, Polri menghadirkan program mudik Bali gratis presisi 2026 dengan moda transportasi bus. Pendaftaran offline di Samsat DKI, Satpas SIM dan Satpas dan Mogot yang dibuka sejak 14 hingga 17 Maret 2026 mendatang. Dengan keberangkatan pada 18 Maret 2026 dari lapangan presisi Polda Metro Jaya. Ayo sama-sama memanfaatkan program ini demi perjalanan yang aman dan nyaman. Mudik aman, keluarga bahagia. Dan pemirsa, mari kita tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas. Dan untuk informasi selengkapnya, Anda juga dapat menghubungi kami di 1506 atau dapat melalui WA kami yaitu di 0858 71500 609 atau dapat mengakses Instagram yaitu di korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian laporan dari Brigadir Rizka langsung dari kawasan Simpang Kanggraksan, Cirebon, Jawa Barat. Kembali ke Priska, silahkan. Ya, terima kasih Brigadir Rizka atas laporan Anda dari kawasan Kanggraksan, Cirebon, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali, salam presisi. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Ratusan warga yang didominasi nelayan kurang mampu di Cilacap, Jawa Tengah rela berdesakan demi mendapat sembako gratis dan uang tunai. Sebanyak 500 paket dibagikan dan ludes dalam waktu kurang dari 1 jam. Ratusan warga rela berdesakan demi sembako gratis dan bantuan uang tunai di Aula Kantor Pelabuhan Perikanan Samudera, Cilacap, Jawa Tengah. Warga yang didominasi emak-emak ini rela mengantre berjam-jam. Bahkan sejumlah balita yang dibawa orang tuanya menangis akibat terjepit. Sebanyak 500 paket gratis dibagikan kepada warga berisi beras, gula, minyak goreng, serta uang tunai ludes dalam waktu kurang dari 1 jam. Warga mengaku senang mendapatkan paket sembako gratis di tengah sulitnya ekonomi jelang Lebaran. Ya, bersyukur, terima kasih bantuan, alhamdulillah. Nyari ikan kan dapat, susah. Bagi nelayan kecil semuanya yang merasakan dampaknya. Kalau musim-musim angin, barat itu memang hal yang sangat prihatin untuk nelayan-nelayan semuanya.
Pembagian sembako gratis ini diharapkan bisa membantu meringankan beban warga, khususnya para nelayan yang kesulitan melaut akibat cuaca ekstrim. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Sibuk menyiapkan menu untuk hari raya nanti. Salah satu yang paling diburu adalah lemang, makanan khas tradisional Melayu yang terbuat dari beras ketan. Jelang Lebaran, warga mulai sibuk menyiapkan makanan untuk hari raya nanti. Salah satunya adalah ini, lemang, makanan khas tradisional Melayu yang selalu diburu pembeli setianya. Lemang merupakan makanan yang terbuat dari beras ketan yang dimasak bersama santan di dalam batang bambu berongga yang dipanggang di atas api. Proses ini menghasilkan aroma asap yang khas serta tekstur yang lembut. Salah satu tempat usaha pembuat lemang mengganti daun pisang dengan daun lerek agar hasil nasi lemang lebih mudah dikeluarkan dari bambu. Meski sudah lama, lemang menjadi makanan yang tidak pernah kehilangan popularitasnya dan selalu dinanti terutama saat Lebaran. Bahkan warga rela mengantri sampai malam hari untuk bisa mendapatkan lemang untuk disajikan pada hari raya nanti. Pemirsa, ibu-ibu pada umumnya membuat kue kering seperti nastar dan kastengel sebagai sajian kue untuk Lebaran. Namun kami memiliki referensi menu kue unik untuk ibu-ibu jelang menyambut perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah, yaitu sus klepon. Seperti apa? Berikut informasinya. Masih bingung menentukan kudapan yang cocok disantap saat perayaan Idul Fitri kali ini? Anda bisa berkreasi sendiri dengan membuat choux klepon. Perpaduan teknik pastry Prancis dengan cita rasa jajanan pasar Indonesia bisa menjadi alternatif kudapan yang bisa disajikan untuk keluarga. Proses pembuatan choux klepon hampir sama dengan klepon. Adonan ini dibuat melalui proses pemasakan awal di atas kompor menggunakan campuran air, mentega, dan tepung sebelum kemudian dipanggang hingga menghasilkan struktur berongga dengan karakteristik tekstur renyah di bagian luar dan kopong di bagian dalam. Ketika digigit ada kelapa sangrai dan aroma wangi pandan. Teksturnya yang renyah serta cairan gula Jawa menambah sensasi choux klepon hasil perpaduan kudapan Eropa dan Jawa ini. Karena kan yang kita tahu choux atau sus kalau dalam bahasa Indonesianya tuh biasanya isinya itu pakai vanila, antara vanila, coklat atau mocha. Nah, ini dipakai isian klepon, rasanya unik dan masuk banget sih sama taste Indonesia. Apalagi ada isian gula merahnya ini benar-benar bikin taste-nya itu autentik Indonesia banget. Chef Mahmudi, pembuat choux klepon, ingin menyajikan jajanan istimewa pada perayaan Lebaran 1446 Hijriah kali ini, yakni memadukan antara kudapan Prancis dengan cita rasa Jawa. Maka jadilah jajanan choux klepon. Klepon yang mulai peminatnya berkurang, terutama anak muda. Nah, akhirnya ada saya sama mahasiswa itu ide untuk membuat sama-sama kudapan tapi punya nilai yang lebih bagus. Akhirnya ada kudapan Prancis namanya sus tackling. Nah, itu akhirnya kita modifikasi sampai hari ini itu adalah jadinya yang bagusnya seperti itu, terus dengan tidak meninggalkan identik kelapa parutnya masih ada, gula Jawa yang lumer, terus warna hijau dari klepon masih ada. Selain gula Jawa, choux klepon dapat disajikan dengan krim seperti coklat dan vanila. Bagaimana Anda tertarik membuatnya? Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Pemirsa, di tengah suasana khusyuk Ramadan, komunitas Muslim Sufi di Mexico City menggelar doa bersama memanjatkan harapan perdamaian bagi masyarakat di Timur Tengah yang kini dilanda perang. Komunitas Muslim Sufi di Mexico City menjalankan Ramadan dengan cara yang penuh makna, memanjatkan doa bagi perdamaian dunia, khususnya bagi masyarakat di Timur Tengah yang dilanda perang. Para jamaah berkumpul untuk salat berjamaah
berbuka puasa, menyanyikan musik spiritual, hingga melakukan ritual suci sama, tarian meditasi berputar yang menjadi tradisi dalam praktik tasawuf. Pemimpin komunitas sufi setempat, Syekh Aminah Teslima Jerahi, mengatakan doa mereka ditunjukkan bagi semua orang yang menderita akibat kekerasan dan perang. ¿Qué te puedo decir? Ay, Dios mío, mira, lo único que sí te puedo decir es que sí creo que si hay un pueblo en este mundo preparado para hacer frente a esta calamidad es Irán. Di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, komunitas ini berharap doa dan spiritualitas dapat membawa harapan, serta mengingatkan bahwa perdamaian adalah kebutuhan seluruh umat manusia.